Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran kita. Pembelajaran ketiga, tema 3, subtema 1, kelas 3. Sebelum pembelajaran dimulai, mari jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi berkah. Anak-anak, selamat mengikuti pembelajaran ini. Walaupun dari rumah, tetap semangat, tetap fokus, dan perhatikan baik-baik penjelasan dari Pak Guru sambil kamu menyimak apa yang Pak Guru sampaikan. Kamu juga menyiapkan buku tulismu untuk mengerjakan tugas-tugas apa yang nanti Pak Guru berikan. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mencermati bersama, mengamati tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Kertas di sekitar kita. Kamu baca wacana di bawah ini, atau kamu simak, Pak Guru akan membacakannya. Nanti kamu baca sendiri ya di bukumu. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan.
Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Lalu, kamu tuliskan di bukumu nama benda-benda yang terbuat dari kertas yang pernah kamu lihat atau yang ada di sekitarmu. Tuliskan di buku tulismu. Lalu setelah selesai nanti kalian bisa kirimkan ke Pak Guru serta tugas yang lain melalui WA. Bisa minta tolong orang tuamu untuk mengirimkannya melalui WA. Anak-anakku, setelah kamu selesai menuliskan nama-nama benda yang terbuat dari kertas yang kamu amati, sekarang kita belajar berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Fakta itu bisa kamu baca di www.kitnesia.com yang menjadi sumber untuk pengambilan fakta itu. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Udin berpendapat demikian. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Tempatnya Udin, sebut saja Siti berpendapat. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak.
Sedangkan Ahmad, dia berpendapat, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Itu tadi contoh pendapat dari Udin dan teman-temannya. Sekarang kamu diskusikan dengan teman kamu apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Lalu tuliskan hasil diskusi kelompokmu di kertas yang kamu miliki. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Kalian bisa minta bimbingan kepada kakak-kakakmu atau kepada bapak dan ibumu untuk membantu kamu dalam berdiskusi, agar diskusi kamu menghasilkan pendapat-pendapat yang tepat untuk materi diskusi kita. Anak-anak, kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Coba kalian cari arti kata-kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, atau teman kamu, atau kakak kamu, atau kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia atau di Google. Kata yang pertama, selulosa. Selulosa. Selulosa itu apa artinya? Kamu coba cari dengan bertanya kepada teman kamu, pada orang tua kamu, atau melalui kamus. Yang kedua, lunak. 3, molekul. Yang keempat, ampas. Yang kelima, pulp. Selanjutnya, pipih, menyerap, kardus, serat, dan menggiling. Coba kamu cari tentang arti dari kata-kata tersebut agar kamu paham apa yang disebut selulosa, apa yang dimaksud dengan lunak, apa yang dimaksud dengan molekul, ampas, pulp, pipih, menyerap, kardus, serta menggiling. Hingga nantinya kamu bisa membuat kalimat dari kosakata di atas. Setelah kamu bisa memahami apa arti kosakata di atas, coba sekarang kamu buat kalimat menggunakan kosakata tadi. Tuliskan di bukumu 5 kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Hasil tulisan kamu kirimkan ke Bapak Guru untuk nanti dicermati oleh Bapak Guru sampai di mana kemampuan kamu membuat kalimat
dengan kosakata yang sudah tersedia. Anak-anak, setelah selesai kamu membuat kalimat-kalimat tersebut, nanti kalian bisa belajar bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu terpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang, yang cara memainkannya dengan dipukul. Kalian bisa mulai belajar bernyanyi dengan diiringi gendang atau tepuk tangan. Coba kamu berkelompok dengan teman-teman yang rumahnya dekat dengan kamu. Lalu memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kalian bisa belajar bernyanyi bersama temanmu nanti setelah pembelajaran ini selesai. Sekarang kita belajar berdiskusi kembali. Coba kalian perhatikan, simak apa yang akan Pak Guru sampaikan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pohon pinus, pohon akasia, pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Coba kamu jawab pertanyaan berikut. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Tulislah di bukumu, lalu nanti kirimkan ke Pak Guru. Pertanyaan kedua, tulislah alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Coba kamu diskusikan dengan temanmu yang rumahnya dekat dengan kamu dan mintalah bimbingan ke kakakmu atau orang tuamu. Isilah kolom-kolom yang ada. Di situ kamu lihat di kolom kedua bagian yang diukur tinggi badanmu, panjang lingkar pinggang, panjang meja di kelas, panjang lompatan teman kelompokmu, lebar papan tulis di kelasmu, dan panjang halaman sekolah. Kolom berikutnya adalah jenis alat ukur yang dipergunakan ketika kamu mengukur benda-benda di kolom sebelumnya. Di semuanya ditulis, dibuat kolom-kolom seperti itu, kemudian kalian isi
dan kirimkan kepada Pak Guru. Bisa dimengerti anak-anak? Baiklah, ternyata pembelajaran kali ini mudah bukan? Baik, terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.